bagian yang ke-27 ya. Oke, kita lanjutkan bagian yang ke-27, yaitu tambah data transaksi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara menambah data master, yaitu data kamar ya. Nah, sekarang kita bahas tentang data transaksi, yaitu di tabel sewa ya. Oke, sebagaimana data master, kita juga perlu lihat ini supaya kita jangan keliru nanti ya. Ada beberapa bagian yang kita tinggalkan dari field di tabel sewa ini pada saat kita menginputkan data. Jadi hanya beberapa data saja ya, tapi kita perlu perhatikan tipe-tipenya ini ya. Yang pertama adalah ini ada varchar, berarti kan tipenya adalah inputan biasa ya, sampai dengan ke double, ini total biaya dan seterusnya ya. Ini nanti ada yang kita otomatiskan, ada yang kita inputkan dan pilih ya. Untuk kode kamar itu nanti akan memilih, sedangkan kode sewa itu diotomatis, nanti kita set generate ya. Lama sewa itu harus diisi, kemudian tanggal sewa itu bisa kita otomatiskan, batas akhir juga bisa, total biaya itu kita kita otomatiskan juga. Nah, nama penyewa harus diinput ya, seperti itu. Nah, kemungkinan untuk terjadi kesamaan dari kode sewa itu sangat kecil, dan kemungkinan besar tidak akan terjadi ya. Karena kalau diingat di struktur database kita, untuk kode sewa itu adalah gabungan daripada kode kamar ditambah dengan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik dari waktu yang sedang berjalan. Jadi selisih 1 detik gitu ya, maka kodenya pasti akan berbeda. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan kode sewa ini dia primary key sekaligus juga unik, maka itu tidak jadi masalah ya, karena yang kita inputkan nanti bukan kode sewanya. Beda dengan kemarin dengan materi sebelumnya, kode kamar ya. Kalau kode kamar kita memang inputkan kodenya. Nah, kalau kode sewa itu enggak. Oke, kita lanjutkan dulu ya bahasannya. Rule-nya yang ditambah transaksi ini isian langsungnya hanya 3, yaitu nanti milih kamar, milih ya. Kalau milih berarti berdasarkan database berdasarkan tabel kamar yang sudah ada. Kemudian mengentry berarti memasukkan ya lama sewa dalam satuan bulan dan memasukkan nama penyewa, itu aja. Kemudian diklik simpan gitu ya. Nah, selanjutnya tanggal sewa itu otomatis di set tanggal saat proses penyimpanan. Begitu juga untuk kode sewanya tadi ya, yang berdasarkan penggabungan antara kode kamar dan waktu tadi ya. Nah, kemudian batas akhir sewa juga otomatis dikalkulasi berdasarkan lamanya sewa. Jadi kalau misalnya tanggal sekarang tanggal berapa, kemudian sewa misalnya 2 bulan, berarti otomatis di set, dikalkulasi, ditambahkan 2 bulan seperti itu ya. Lalu jumlah total biaya sewanya juga dihitung otomatis berdasarkan biaya sewa bulanan dari kamar tersebut dikalikan dengan lamanya sewa, yaitu otomatis ya. Nah, nanti semuanya akan digabungkan dalam bentuk array juga sama. Nah, silakan di download ya file sewa tambah HTML, kemudian simpan di folder kos kita, lalu di rename namanya, extensionnya dari HTML menjadi PHP seperti ini. Isinya juga sama disesuaikan ya, karena hanya ada 3 isian dan 2 buah tombol, maka ini harusnya lebih mudah ya dan lebih cepat. Khusus untuk kode kamar itu tidak ada, tipenya tidak ada, karena bentuknya berbeda ya, bentuknya drop down, bukan isian tapi pilihan. Jadi tinggal di set di situ name-nya saja, kode kamar, dan required-nya harus diaktifkan ya. Jadi dia wajib diisi. Ketika ada yang dikosongkan, tombol simpannya diklik, maka dia tidak bisa. Dia minta diisi dulu ya. Itu aja validasi salah satu yang kita gunakan ya. Validasi lainnya kita nggak pakai. Nah, lama sewa tipenya adalah number, kemudian size-nya 5, name-nya juga diperhatikan disesuaikan dengan nama di field-nya tabel ya. Nama penyewa, tipenya teks ya, ukurannya 20, kemudian required wajib diisi berarti ya. Nah, kalau di saya
Ini yang sudah disesuaikan ya. Nah seperti ini misalnya ya, number, kemudian ini teks, nama penyewa, ada required-nya dan sebagainya. Oke ya, seperti itu. Nah silahkan di download di bahan dasar praktikum bagian 27. Oke, saya lanjutkan. Nah di dalam proses transaksi itu, karena tadi kita role-nya punya kita adalah kamar itu dipilih, ya berarti harus ditampilkan duluan ya. Maka kita harus membaca data kamar ini di file sewa tambah itu ya, disertakan dulu, di include, kemudian di instance object, bikin new object ya. Kemudian baca data kamar ini menggunakan metode chaining ya, dan ditambahkan pengurutan data berdasarkan kode kamarnya secara ascending. Nah itu ya, ini yang jadi role-nya. Kemudian yang ditampilkan, yang dilihat oleh user gitu ya, ada kode kamarnya, nama kamarnya, dan biaya sewanya. Nah sedangkan dalam value dari pilihan itu yang dimasukkan adalah kode kamarnya saja. Oke. Nah sekarang menampilkan pilihan kamarnya ini, silahkan dilihat bagian ini ya, di bagian select silahkan dimasukkan dulu name-nya, kode kamar, lalu ada required-nya, wajib diisi itu supaya dia memunculkan pesan wajib diisi gitu ya. Nah kemudian option yang pertama ini lepas ya, sampai sini ya, ini option yang pertama. Nah tambahan kode adalah yang di sini. Nah ini ya, yang saya kurung kurawal ini. Jadi di-include-kan dulu untuk kelas DML-nya, lalu bikin objek di instance, lalu kita menggunakan metode chaining untuk membaca data kamar ya. Jadi di sini diperhatikan ada objek select, kita nggak sebutkan nama fieldnya apa, berarti semuanya. Kemudian from into dibaca dari tabel kamar. Nah karena tadi row-nya adalah diurutkan berdasarkan kode kamar, maka kita tambahkan metode order di sini ya. Metode order, langsung aja diisi kode kamar itu ASC. Kalau mau dibalik jadi DSC ya, descending. Nah terakhir untuk mengeksekusi pembacaan datanya menggunakan metode get. Nah metode chaining ini menghasilkan data nanti di variabel bernama $data dalam bentuk array. Arraynya adalah array asosiatif ya. Jadi ada label untuk namanya, ada juga untuk masing-masing nama data, ada juga indeks untuk setiap baris datanya. Nah, kita lakukan perulangan di sini ya, for each. Yang diulang adalah array data tadi, yang kemudian kita implementasikan ke dalam option itu menggunakan alias variable d namanya ya. Nah, di sini perhatikan ada value. Ini value masing-masing option ya. Jadi ini tidak tampil nih kalau value. Setiap kali kita memilih sesuatu nanti dari daftar yang ada itu, maka value-nya itu yang akan dikirim. Jadi bukan label yang kita lihat ya. Nah, sedangkan label itu adalah yang diantara option dan slash option ini. Di sini nanti ditampilkan ada kode kamar, kemudian garis miring, nama kamar, lalu ada spasi, kemudian dalam kurung ini adalah biayanya, biaya sewanya ya, seperti itu. Oke, silahkan dibuat ya. Nah kalau di saya seperti ini, silahkan di pause saja nanti ya videonya, nanti di pause, dilihat betul-betul, jangan sampai typo ya. Kadang-kadang ada yang ketinggalan titik koma dan sebagainya, atau huruf besar dan kecil, ada spasi dan sebagainya, itu tolong diperhatikan ya. Ini untuk mempercepat proses ngodingnya ya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini untuk tampilan halaman sewa tambah ya. Jadi belum proses menyimpan ya, baru menampilkannya saja. Yang dipilih adalah kode kamar, yang diisi lama sewa dan juga nama yang menyewa siapa. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, nanti hasilnya dari pilih kamar itu adalah seperti ini gambarnya. Ya, tinggal diklik di sini, nanti dimunculkanlah semuanya sesuai dengan format kita, itu kode kamar garis miring, nama kamarnya dalam kurung, biaya sewa per bulan. Oke.
ketika kita memilih salah satu dari misalnya ini ya, dari daftar yang tersedia, maka yang akan dikirim nanti ketika kita menyimpan itu bukan teks yang ada yang kita lihat ini, tetapi yang berada di value tadi, yang ada di kode ini. Nah, yang ada di value ini nanti kalau kita pilihnya adalah S104, maka yang akan terkirim adalah S104. Oke, seperti itu. Dicoba ya. Oke, kita ke transaksi ya. Nah, transaksi ini linknya sudah saya buatkan. Kalau memang mendownload langsung dari dari folder yang saya share itu, silahkan dilihat. Ini sudah ada linknya semua. Nah, seperti ini ya. Ini hasil tampilan awalnya. Kemudian kalau diklik pilih kamarnya, nanti di sini dimunculkan otomatis ini ya. Otomatis kalau kamar itu kita tambah, maka nanti otomatis ini akan bertambah juga. Kalau dihapus otomatis berkurang juga. Nah, ini lebih dinamis gitu ya. Jadi ketika ada perubahan di tabel referensinya, maka yang tabel yang membaca itu nanti juga akan kena dampak. Jadi kelihatan di situ ada perubahannya. Oke, sampai di situ ya sementara. Lalu kita lanjutkan untuk proses menyimpannya. Proses menyimpannya kita lihat dulu ya satu persatu. Kita perlu buatkan sebuah file baru dengan nama sewa simpan. Sewa simpan. Oke, itu file baru ya, itu tidak saya sediakan, silahkan diketik saja, dibuat baru. Kemudian kita perlu menangkap data yang dikirim dari sewa tambah tadi dengan metode post. Ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah kode kamar, yang kedua adalah lama sewa, yang ketiga adalah nama penyewa. Oke, itu saja yang dikirimkan. Nah, kemudian di file simpan ini kita membuatkan kode sewa otomatis. Itu tadi gabungan dari kode kamar ditambah dengan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, sekarang. Itu kode sewanya ya. Kemudian kita juga perlu mengeset batas akhir sewa berdasarkan lama sewa tadi. Jadi kalau misalnya hari ini tanggal berapa, sewanya 2 bulan, maka 2 bulannya itu tetap tanggalnya, bulannya aja ditambah 2 bulan gitu ya. Dan itu kita bikinnya otomatis formatnya. Nanti ada kode sedikit yang kita baru ya, yang namanya string to time ya. Nah, kemudian hasilnya semua dari hasil kiriman yang 3 tadi, kemudian kode sewa, lalu tanggal sewa, batas sewa, nama penyewa, dan seterusnya, semuanya dikumpulkan dalam bentuk array ya. Kemudian kita include-kan kelas DML nya, lalu kita menggunakan method chaining untuk proses create datanya ke dalam tabel sewa ya. Setelah selesai proses create datanya ke dalam tabel, kita kembali lagi ke file sewa seperti ini ya. Nah, ketika bikin aplikasi itu harusnya mikirnya seperti ini ya. Jadi ada rule-nya seperti itu. Nanti habis ini kemana lagi, baru dia kembali seperti itu. Itu penting ya, pada saat nanti modding misalnya itu perlu dipersiapkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang bagian yang pertama adalah isi dari sewa simpan PHP adalah ini. Nangkap kiriman data yang 3 tadi ya, kode kamar, lama sewa, dan nama penyewa. 3 ini dulu satu bagian. Silahkan diperhatikan ya, proses penulisan nama-nama variabel, nama-nama metode, dan nama kelas itu kita bedakan semuanya ya. Oke, kenapa pembacaan datanya menggunakan POST ya? Karena pengirimannya juga menggunakan POST. Kalau kita lihat di sini di codingnya ini ya, ini kan ada form, action. Nah, ini sewa simpan PHP, metodenya adalah POST. Jadi kalau kita klik tombol submit, tombol simpan, maka semua isian akan dilempar ke halaman sewa simpan ini.
dengan metode POS seperti ini. Metode POS udah diketahui lah ya, kalau kita belajar web, kalau POS itu berarti tidak kelihatan di URL. Kalau dia metodenya GET itu kelihatan. Saya lanjutkan, sambung di bawahnya ya. Nah, kita melakukan set tanggal sewa, tanggal hari ini, kemudian batas akhirnya. Nah, sebelum itu kita perlu mendefinisikan dulu time zone-nya kita. Karena bingung nih aplikasinya ini mau pakai waktu yang mana gitu ya. Nah, kita set di sini menggunakan function metode bawaan dari PHP ya, yaitu date default time zone set. Nah, kita melakukan setting, waktunya adalah Asia Jakarta. Nah, ini sama dengan GMT plus 7 ya. Ini penting banget ini, kalau aplikasi sudah di deploy nanti di online kan, maka dia akan ngikut settingan yang ada ini. Untuk halaman ini ya, halaman simpan ini dia akan ngikutin waktunya di set Asia Jakarta, yaitu GMT plus 7. Nah, tanggal sewa kita set di sini, tanggal sewa langsung ya menggunakan function date, yaitu ada Y besar. Y besar ini berarti ngambil tahun 4 digit ya, lalu ada garis mendatar, huruf M kecil ini menunjukkan bulan dalam angka 2 digit ya, kemudian ada D kecil, itu untuk D maksudnya untuk tanggal 2 digit juga. Jadi kalau tanggal 1 maka dia 01, kalau dia bulan 4 berarti 04 gitu ya. Nanti ada di PHP itu kode yang hanya ngambil desimalnya saja, jadi tanpa angka 0. Kalau hari ini misalnya tanggal 3 misalnya, maka ya 3 saja, bukan 03. Nah, itu penting diperhatikan ya perbedaannya. Kemudian membuat batas akhir sewanya. Nah, ini adalah proses perhitungan ya. Nah, di sini kita menggunakan date juga ya. Kalau diperhatikan di sini ada kurung bukanya ya, di sini kurung tutupnya. Formatnya nanti yang dihasilkan adalah tahun, bulan, tanggal. Nah, tapi perlu di set nih ya, perlu di set. Apa yang perlu di set? Kita perlu ngeset tanggal baru ini berdasarkan apa, yaitu berdasarkan di sini ada tanda plus ya, kita menggunakan ada string to time, di sini ada tanda plus, bentuknya adalah string atau karakter ya. Kemudian ada tanda titik, ini concat untuk menggabung ya. Lalu di sini ada variabel lama sewa. Nah, lama sewa kan sudah ditangkap tadi ya di atas yang ini. Nah, lama sewa ini sudah ada isinya. Kalau misalnya diisikan 2 misalnya, maka itu sudah berisi angka 2, berarti di sini plus 2 ceritanya. Lalu ada concat lagi untuk menghubungkan dengan string berikutnya, yaitu mon, M-O-N-T-H ya. Jadi kalau kita baca langsung dari ujung sini ya, yaitu plus 2 mon, kayak gitulah tulisannya ya. Nah, maksudnya apa? Ditambah 2 bulan. Kalau dia lama sewanya nanti misalnya 12 ya, berarti ditambah 12 bulan kayak gitu ya. Nah, kemudian dihitungnya dari mana? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada string to time, yaitu dihitung sejak tanggal sewa. Jadi kalau tanggal sewanya tanggal 1 misalnya, tanggal 1 April misalnya, maka batas akhir itu nanti akan di generate plus 2 kalau dia 2 bulan ya, berarti bulan 5 bulan 6, maka tanggal akhirnya adalah 2024 0601. Itu formatnya ya, karena dia tahun dulu baru bulan baru tanggal. Nah, ini berhasil nih di sini. Sampai di sini sudah ada 5 ya. Kita kembali lagi, ada kode kamar sudah dapat, lama sewa sudah ada, nama penyewa juga sudah ada ya. Sorry, ini tadi salah saya apa namanya? Ngasih garis ya. Oke. Lama sewa dan nama penyewa sudah ada 3, ditambah dengan tanggal sewa 4 ya, batas akhir sewa 5, lalu kita mengenerate kode tadi. Nah, ini yang ke-6 ya datanya. Kode sewanya kita buatkan kode kamar, ini hasil tangkapan tadi, di concat ada tanda titik nih dengan date. Nah, ini langsung semuanya nih tanpa garis mendatar ya, langsung disambung, ada YMDHIS yang menghasilkan tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, secara langsung disambung otomatis tanpa ada pemisah gitu ya. Nah, ini sudah data yang ke-6 berhasil dibuat ya.
Oke, perhatikan untuk batas akhir tanggal ini 3 baris ini boleh disambung langsung ke sebelah kanan. Ya, jadi setelah koma langsung string to time sampai dengan koma di sini, kemudian string to time lagi tanggal sewa gitu ya, bisa seperti itu. Saran saya dibuat seperti ini saja supaya mudah bacanya. Saya lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu menghitung total biaya sewa. Karena tadi 2 bulan, misalnya contoh ya 2 bulan, berarti biaya per bulan dikali 2, kan harus begitu ya. Nah, kita nyari biaya sewa per bulannya, mau tidak mau harus membaca data yang sudah ada di data kamar sesuai dengan data kamar yang dipilih ya. Maka kita include-kan dulu untuk kelas DML-nya, kemudian kita instance objek baru dari kelas DML, lalu kita buat seperti ini untuk method chaining pembacaan biaya ya. Jadi select, ini sekarang implementasinya saya gunakan satu field saja ya. Jadi select biaya sewa, ingat ini harus ada fieldnya di dalam tabel kamar ya. Nah, kemudian dari mana bacanya? Dari tabel kamar. Lalu ada syaratnya, yaitu klausul where ya, where kode kamarnya itu sama dengan kode kamar yang dipilih tadi, yang didata di atas pada saat nangkap data kiriman ya. Terakhir dieksekusi menggunakan metode get. Nah, kemudian kalau sudah kita hitung total biaya, maka ini yang ketujuh ya, data yang ketujuh, total biaya sewa itu sama dengan lama sewa tadi 2 ya, kemudian dikali, kemudian ini variabel biaya indeks array-nya yang ke 0. Kenapa saya masukkan 0? Karena tidak ada lagi data yang sama di dalam data kamar ini ya. Untuk kode kamar itu kan kita bikin primary, makanya tidak akan ada yang sama, makanya kita masukkan di sini 0 ya. Kenapa kok tidak pakai for each? Nah, gitu pertanyaannya ya. Kalau pakai for each, itu kodenya jadi lebih banyak. Yang pertama, yang kedua, ya aslinya datanya hanya 1, maka kita bisa pastikan itu adalah indeks ke 0 karena array itu mulainya dari 0 ya indeksnya. Nah, indeks yang ke 0 untuk arraynya, lalu nama dari label arraynya itu sendiri atau label nama ininya ya, kolomnya itu adalah biaya sewa. Jadi kita sudah ketemu di sini ya. Untuk kamar itu, kamar yang dipilih itu biaya sewanya berapa, tinggal kita kalikan dengan lama sewa. Jadi seperti ini, maka didapatlah total biaya sewa ini. Oke, jadi sudah ada isinya tuh total biaya sewa itu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah array ya, array asosiatif ya, yang pakai label gitu ya. Nah, ini kita simpan dengan nama data arraynya, kemudian penulisan untuk labelnya disesuaikan juga, disamakan dengan nama field dari masing-masing field di tabelnya sewa itu. Ada kode sewa, kode kamar dan seterusnya sampai dan ke bawah. Nah, 7 data ini semuanya dimasukkan ke tempat yang sesuai. Boleh ditukar-tukar posisinya, yang penting sama datanya. Jadi misalnya kode sewa tuh ya untuk data kode sewa, jangan untuk data kode kamar dan sebagainya gitu ya. Lama sewa ya lama sewa, tanggal sewa dan seterusnya. Oke, ini pembentukan data dalam bentuk array ya. Nah, kemudian belum proses simpan nih ya, belum masuk ke tabel nih, kita baru memproses saja ini untuk dimasukkan. Nah, sampai dengan ke dollar data ini, variabel array ini tandanya sudah siap nih untuk diproses simpan. Nah, kita lanjut untuk simpannya. Kita menggunakan objek ini langsung ya, karena tadi sudah di instance di atas. Langsung aja objek insert, yang di insert adalah data, disimpan ke tabel apa, ke from into, nama tabelnya adalah sewa, kemudian langsung dieksekusi proses simpannya menggunakan metode create. Nah, ketika sudah selesai prosesnya, kita kembalikan lagi ke file sewa menggunakan metode yang dimiliki oleh PHP, yaitu header ya. Jadi header langsung locationnya adalah sewa PHP, jadi langsung dilempar ke situ. Nah,
Kalau pengen nyoba dulu, misalnya ngetes ya, ini nih, data array ini apakah ada isinya apa enggak, sudah benar isinya atau belum, bisa diaktifkan ini ya, yang var dump ini. Jadi hilangkan ininya, tanda komennya, yang ini juga dimatikan semua. Nah, yang di bawah ini dimatikan semuanya, dijadikan komentar atau dihapus sementara. Kemudian diaktifkan var dump $data. Nanti akan kelihatan apa namanya, isian-isiannya ya. Nah, saya contohkan sewa simpan ini ya. Nah, ini saya aktifkan var dump-nya ya. Yang ini saya hapus dulu lah. Nah, ceritanya seperti ini ya. Ini saya save. Kemudian kita coba di sini, misalnya gini ya. Diingat ya, F102, lama sewanya 5. Kemudian nama penyewanya, nah saya klik simpan. Oke, ini hasilnya, ini berupa hasil dari Pardam ya. Kode sewa ini jadi nih, F102. Nah, ini sudah jadi ya, otomatis ya. Nah, kemudian kode kamar terkirim jadi F102, lalu lama sewanya 5 seperti ini ya. Tanggal sewanya tanggal hari ini nih, tanggal saya record ini 20 ya. Maka karena 5 bulan tadi ya, lama sewanya 5 bulan, berarti dia harusnya sampai dengan 2024 09 ya, 20, benar nggak? Nah, ini batas akhir 2024 09 20. Nah, ini benar nih, 5 bulan ya. Lalu total biayanya di sini F102 tadi adalah 1.500.000 ya, 1.500.000 dikali 5 7.500.000, benar ya hitungannya ya. Lalu nama penyewa tadi saya sendiri. Nah, ini adalah untuk ngetes ya, untuk menguji saja bahwa data array kita itu sudah lengkap isinya. Oke, sekarang saya kembalikan, kita uji ya. Jadi ini habis nih, sampai sini nih codingnya nih. Nah, sampai sini ya, habis selesai. Sekarang kita uji. Oke, seperti ini saja datanya. Saya klik simpan, karena tadi di di sewa simpan itu sudah saya kembalikan, sudah saya simpan juga nih, save ya filenya ya. Tinggal saya simpan. Nanti dia kalau sudah selesai menyimpan akan kembali ke file sewa. Nah, kita lihat tadi ada nggak? Ini ya. Ini yang ketiga. Ya, F102 sudah masuk ini. Nah, lama sewanya 5 bulan, ini tadi bulan 4 jadinya sampai bulan 9 karena 5 bulan. Kemudian total biaya juga seperti ini, sudah masuk. Ini namanya yang dimasukkan tadi. Oke. Itu tandanya sudah berhasil ya, masuk. Oke. Nah, adapun tampilan seperti ini, misalnya untuk satuan dari uang ini ya, itu nanti kita bahasnya di pembuatan kelas helper ya. Oke, seperti itu. Silakan dicoba, kalau ada pertanyaan silakan nanti diajukan ya. Nah, kita masuk ke bagian ke-28, yaitu menghapus data transaksi. Data transaksi dulu yang dihapus ya, bukan data master, karena nanti ada penjelasan yang cukup penting terkait dengan penghapusan data ini.